Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yang berkata demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, berjalan bersama Tuhan tidak selalu berarti kehidupan tanpa tantangan atau ujian. Bahkan seringkali ujian datang justru untuk memperkuat iman kita dan menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang kita miliki. Salah satu kisah yang paling mencolok tentang ujian iman dalam Alkitab adalah kisah Abraham yang diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Ini bukan hanya sekedar ujian, tetapi panggilan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahkan dalam hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Ini adalah perintah yang sangat berat dan sulit dipahami, terutama karena Ishak adalah anak perjanjian, anak yang dijanjikan Tuhan sendiri kepada Abraham. Namun Abraham tidak meragukan Tuhan. Dia tidak bertanya mengapa atau mencoba menghindari perintah tersebut, melainkan ia memilih untuk taat. Ketaatan Abraham menunjukkan bahwa dia telah mencapai tingkat iman yang mendalam, di mana dia mempercayai Tuhan bahkan ketika perintah itu tampak bertentangan dengan janji yang telah diberikan. Ketika kita merenungkan kisah ini, kita diingatkan bahwa Tuhan seringkali menguji umat-Nya dengan cara yang tidak terduga. Ujian yang diberikan Tuhan bukanlah untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memurnikan dan menguatkan iman kita. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai ujian, dan penting bagi kita untuk belajar memahami cara Tuhan menguji kita seperti yang dialami oleh Abraham.
Yang pertama, Tuhan menguji kita dengan memberi pilihan. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita akan mengikuti jalan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri? Pilihan ini tidak selalu mudah, terutama ketika jalan Tuhan tampak sulit atau tidak masuk akal bagi pikiran kita. Seperti Abraham, kita juga diberikan kebebasan untuk memilih. Tuhan tidak memaksakan kita untuk taat, tetapi Dia ingin melihat apakah kita akan memilih untuk mengutamakan Dia di atas segala sesuatu. Ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, kita memilih berkat dan kehidupan yang penuh makna. Namun, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri dan memilih untuk tidak mentaatinya, kita seringkali menemukan diri kita terjebak dalam kekacauan dan kutuk. Yang kedua, Tuhan menguji umat-Nya dengan pengalaman padang gurun. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua mengatakan, "Ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Padang gurun adalah simbol dari masa-masa sulit dalam hidup kita. Dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2, Tuhan mengingatkan umat-Nya tentang waktu ketika mereka berjalan di padang gurun untuk menguji mereka dan melihat apakah mereka setia kepadanya meskipun dalam kesulitan. Di saat segala sesuatunya berjalan lancar, mudah bagi kita untuk memuji Tuhan dan berbuat baik. Namun, ketika masalah datang, ketika kita merasa sendirian, lemah, dan putus asa, disitulah iman kita diuji. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah badai kehidupan? Seperti Abraham yang harus berjalan menuju gunung dengan beban berat di hatinya, kita juga dipanggil untuk tetap percaya bahkan di masa-masa padang gurun kita. Yang ketiga, Tuhan menguji kita dengan meminta atau mengambil sesuatu yang paling kita kasihi. Bagi Abraham, Ishak adalah anak yang sangat ia kasihi, bahkan mungkin lebih dari apapun di dunia ini. Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan, bukan karena Tuhan ingin mengambil kebahagiaan Abraham, tetapi untuk melihat apakah Abraham mengasihi Tuhan lebih dari anaknya sendiri. Ini adalah ujian terbesar, karena seringkali hal-hal yang paling kita kasihi dan andalkan di dunia ini bisa menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami kuasa Tuhan sepenuhnya. Ketika kita rela menyerahkan yang paling kita cintai, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja lebih dalam dan memberikan berkat yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kisah Abraham mengajarkan kita bahwa Tuhan seringkali menguji iman kita melalui pilihan, kesulitan, dan melalui hal-hal yang paling kita kasihi. Ujian ini bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan iman kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Ketika kita taat dan rela menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita dengan cara yang ajaib dan penuh kuasa. Seperti Abraham yang akhirnya melihat berkat besar dari ketaatannya, kita juga akan mengalami berkat yang luar biasa ketika kita melewati ujian dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita.
Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami puji dan kami sembah, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu hadir di tengah-tengah ujian hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau menguji kami, bukan untuk menjatuhkan kami, tetapi untuk memperkuat iman kami. Berikan kami hati yang taat seperti Abraham, yang rela mempercayai-Mu, bahkan dalam hal yang paling sulit. Bimbing kami melalui setiap pilihan dan setiap padang gurun yang kami lalui, agar kami tetap setia dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, gangguan-gangguan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.